Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian model connected atau keterhubungan. Model connected atau keterhubungan menurut Fogarty tahun 1991 dalam Rahmat Anwar tahun 2016 adalah keterkaitan dalam seluruh bidang, keterkaitan topik, keterkaitan antar konsep, keterkaitan antara keterampilan yang mengaitkan tugas pada hari ini dan selanjutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Nah, jadi model pembelajaran connected memiliki makna terhubung. Tidak diartikan menghubungkan beberapa disiplin ilmu yang memiliki karakteristik yang mirip, tetapi setiap disiplin ilmu tetap berada pada posisinya masing-masing. Jadi, makna keterhubungan di sini dimaksudkan untuk menghubungkan muatan materi-materi dalam satu disiplin ilmu. Dengan menggunakan model connected atau keterhubungan, dimungkinkan materi-materi yang memiliki keterkaitan dapat dipadukan menjadi satu aktivitas pembelajaran sehingga materi dapat mudah untuk dikuasai siswa dan tidak terpecah-pecah. Nah, adanya model pembelajaran connected ini akan memungkinkan siswa agar mampu menuangkan ide-ide, gagasan, dan keterampilannya, sehingga dapat dimungkinkan antara tema, materi, bab, maupun keterampilan dapat saling berpadu menjadi satu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri model pembelajaran terpadu. Yang pertama, pembelajaran terpadu memfokuskan kepada siswa. Hal ini disesuaikan dengan pendekatan modern belajar, yaitu menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Peran guru sebagai fasilitator, yaitu membantu kemudahan-kemudahan untuk siswa dalam melakukan aktivitas belajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran terpadu memberikan pengalaman langsung. Hal ini mengajarkan siswa untuk memahami hal-hal yang nyata atau konkret, supaya mereka lebih mudah dalam menghadapi hal-hal yang abstrak. Yang ketiga, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak jelas. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika pada awal pembelajaran, seorang guru memfokuskan siswa untuk memahami atau membahas sebuah tema-tema yang berhubungan dengan kehidupan atau lingkungannya. Kemudian yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari suatu mata pelajaran melalui proses pembelajaran. Dalam hal ini, siswa diharapkan mampu memahami suatu konsep secara utuh, sehingga mereka mampu memecahkan suatu masalah yang ada dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel. Dalam hal ini, seorang guru dapat mengaitkan bahan ajar satu mata pelajaran dengan satu mata pelajaran lainnya. Bahkan, seorang guru dapat mengaitkan kehidupan dan keadaan lingkungan di mana siswa itu berada. Lalu yang terakhir, yaitu yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai minat dan kebutuhan siswa. Dalam hal ini, siswa dapat mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Kelebihan model pembelajaran connected. Yang pertama yaitu dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam suatu bidang studi. Siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana dalam suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu.
Menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus, sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu siswa memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang suatu konsep sehingga transfer pengetahuan akan sangat mudah karena konsep pokok yang dikembangkan secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Yang ketiga yaitu siswa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan juga siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman dan memperbaiki gagasan secara bertahap. Yang selanjutnya yaitu guru dapat melihat gambaran yang menyeluruh dan kemampuan atau indikator yang digabungkan. Kegiatan siswa lebih terarah untuk mencapai kemampuan yang tertera pada indikator. Kekurangan model pembelajaran connected. Yang pertama yaitu masih kelihatan terpisah bidang studi. Belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan antar mata pelajaran lainnya. Yang kedua yaitu tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang. Yang ketiga yaitu dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang menjadi terabaikan. Yang selanjutnya yaitu bagi guru bidang studi mungkin kurang terdorong untuk menghubungkan konsep yang berkaitan karena sulitnya mengatur waktu untuk melakukan kerjasama, memfokuskan keterkaitan konsep mata pelajaran secara global. Implementasi model connected pada dasarnya menghubungkan topik-topik dalam satu disiplin ilmu. Konsep-konsep yang saling terhubung tersebut mengarahkan pada pengulangan ataupun review. Sintaks ataupun pola ukur urutan dari model pembelajaran terpadu tipe connected terhubung menurut Prabowo yaitu 1. Tahap perencanaan, menentukan tujuan pembelajaran umum dan khusus. Yang kedua yaitu langkah-langkah yang ditempuh oleh guru, yaitu dilanjut dengan yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan, meliputi pengelolaan kelas dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. Kemudian evaluasi, meliputi proses yang berupa ketepatan hasil pengamatan, dan kemudian ketepatan siswa saat menganalisis data. Implementasi pembelajaran terpadu model connected dikembangkan dalam bahasa sastra Indonesia secara terpadu di sekolah dasar, yaitu 1. Aspek mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis. Adapun langkah-langkahnya pembelajaran yang dapat ditempuh yaitu siswa mendengarkan cerita, siswa menulis dialog 2 ataupun 3 cerita, siswa berlatih berbicara dengan memerankan tokoh ceritanya. Demikian penjelasan dari saya mengenai implementasi connected.